Pertama, kita dilahirkan dalam kondisi yuladu alal fitrah, bersih tanpa dosa. Kemudian perlahan kita melakukan dosa-dosa kecil. Pada saat kita kecil, bohong sama ibu karena takut, akhirnya bohong. Nah itu, dosa kecil. Dan dosa kecil ini juga sampai gede sering juga kita lakukan. Ada dosa yang kita sebut dengan cukup parah karena warna merah ini mendekati warna hitam. Untuk yang hitam inilah yang disebut dengan dosa yang sangat parah atau dosa besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, pada saat kita dilahirkan, Rasulullah menyebut yuladu alal fitrah. Kita dalam kondisi bersih tanpa dosa. Kalau boleh kita gambarkan bersih, jernih seperti air putih ini. Kalau kita berbicara masalah dosa, di dalam agama itu ada dosa kecil, ada dosa besar. Ya. Kalau kita boleh gambarkan dalam bentuk warna-warni itu, mungkin gambaran dosa kecil itu seperti warna kuning ini. Sudah mewarnai air yang jernih tadi, tapi masih tetap bisa menerawang warna yang di sana. Kita juga kadang melakukan dosa yang lumayan parah. Ya, seperti ini, warnanya biru. Lebih gelap dari dosa yang ringan tadi. Nah, ini hanya membahasakan saja. Karena dosa sekecil apapun, misalkan warna merah ini, kalau dilakukan terus-menerus, ditambahkan terus warna merah ini, menjadi warna merah yang pekat. Dan itu juga sama dengan dosa besar. Kalau kita gambarkan dosa besar itu seperti warna hitam. Sedikit saja sudah gelap warna hitam itu. Dosa dengan warna hitam itu luar biasa menakutkan. Jadi sekali lagi ini gambaran dari perjalanan diri kita terkait dengan dosa. Pertama, kita dilahirkan dalam kondisi yuladu alal fitrah, bersih tanpa dosa. Kemudian perlahan kita melakukan dosa-dosa kecil. Pada saat kita kecil, bohong sama ibu karena takut, akhirnya bohong. Nah itu, dosa kecil. Dan dosa kecil ini juga sampai gede sering juga kita lakukan. Ada dosa yang kita sebut dengan cukup parah karena warna merah ini mendekati warna hitam. Untuk yang hitam inilah yang disebut dengan dosa yang sangat parah atau dosa besar. Bahkan diklaim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa yang lain. Ada yang menafsiri ayat ini saklek bahwa memang dosa syirik tidak diampuni. Tapi saya suka dengan para ulama yang menafsiri bahwa Allah tidak serta-merta mengampuni dosa syirik sampai dia betul-betul taubat menghentikan syiriknya. Karena syirik ini biarpun melakukan kebaikan apa saja, kalau syirik itu tetap semuanya batal. Jadi syirik ini tidak serta-merta diampuni. Para mufasir mengambil dari ayat-ayat yang lain, ada berbunyi ayat innal hasanat yudhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan itu bisa menghilangkan kejelekan. Maka dosa apapun selagi betul-betul bertobat, insya Allah diampuni. Jadi kita jangan putus asa. Apalagi putus asa dari rahmat Allah, itu termasuk dosa besar. Dosa besar itu apa saja? Syirik, ya, menyekutukan Tuhan, sombong, membunuh, zina, menuduh orang berzina, kemudian memakan uang riba, memakan harta anak yatim. Seperti itu dosa-dosa besar. Romo Yai Ahmad Asrori sering memberikan wejangan pada saat kita dalam kondisi baik, jangan bangga. Dan pada saat kita di posisi yang sedang tidak beruntung, tidak baik, sedang menjadi pendosa, janganlah berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Langkah untuk menebus dosa ini kalau kita gambarkan urut-urutannya adalah
kita hijrah dari jiwa yang masih kecil tadi, berubah menjadi jiwa yang lebih besar. Untuk kemudian kita buka diri kita. Dan kita masuk ke dalam jiwa yang lebih besar tadi, seperti ini. Kalau dosanya itu yang tergolong ringan tadi, tinggal ditambah dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Perbuatan baik itu kita gambarkan air putih. Kalau kita masukkan ke sini, maka otomatis warna kuning tadi lama-kelamaan kepekatannya agak berkurang, menjadi sedikit encer. Warnanya menjadi tidak kuning lagi. Kalaupun masih ada kuning, ya ada bekas-bekasnya. Jadi bagaimanapun dosa tetap membekas. Sampai kita melakukan sebanyak-banyaknya, hijrah lagi ke tempat yang lebih besar misalkan. Kemudian kita tuang di sini, ditambah air putih yang banyak lagi. Ditambah untuk melakukan kebaikan yang lebih banyak lagi. Maka lambat laun warna kuning ini pun akan hilang. Ya, taruhlah ini udah diwakili dosa yang kecil ya. Ini contoh dosa yang besar. Ya. Nah. Dengan pindah ke sini, kemudian kita melakukan taubat dan melakukan amal-amal kebaikan. Ya. Ini tetap kepekatannya masih sangat nampak kalau warnanya hitam. Kalau dosa itu dosa besar. Berubahnya tidak segampang yang dosa kecil tadi. Nah, masih nampak. Cara melebur dosanya tidak segampang dosa kecil tadi. Masih pekat, masih hitam. Apa artinya? Kalau warna hitam ini nggak nampak, nggak bisa tembus. Orang dengan dosa besar itu sulit bisa menerawang hatinya sendiri. Dia akan yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang kalau dosanya besar seperti itu. Mengira dirinya beres padahal tidak beres. Mengira apa yang ia raih dari karirnya itu sebagai sebuah prestasi. Padahal itu bukan prestasi, tapi itu bencana. Bukan anugerah, tapi itu musibah. Uang dari korupsi misalkan, dia malah sebut itu dengan rezeki. Padahal rezeki itu nama Allah. Dalam konsep agama, kekayaan yang dihimpun dengan cara yang jelek itu tidak bisa disebut rezeki. Karena yang disebut rezeki itu adalah sesuatu yang bersih. Rezeki itu min asma'illah, termasuk nama Allah. Jadi tidak mungkin kotor. Nah, terkait dengan dosa besar ini, kalau tidak segera kita tobati, kita akan gelap. Memandang itu keliru. Sehingga secara hati itu sulit disuruh khusyuk. Disuruh mempunyai kesadaran bahwa kita kemana-mana itu dilihat Allah. Karena pribadi yang khusyuk itu dalam Al-Quran disebutkan, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka mempunyai keyakinan penuh selalu bertemu Tuhan kemana saja. Dan dia mempunyai kemantapan tanpa ragu bahwa kita sewaktu-waktu akan kembali kepada Allah. Sehingga tidak akan mau melakukan hal yang melanggar lagi dan melanggar lagi. Pribadi yang dengan dosa besar, kalau tidak segera ditobati, gelap. Akhirnya terus-menerus melakukan pelanggaran-pelanggaran. Bagi orang yang mempunyai dosa besar, sejatinya kalau kita berbicara masalah dosa, walaupun dosa kecil pun tidak boleh kita remehkan. Karena dosa yang kecil, misalkan ini tadi, dosa yang cukup parah tadi, kalau kita terus lakukan, tetap warnanya akan sama juga, akan menjadi hitam juga. Kalau ini kita campur, menjadi hitam juga. Artinya apa? Dosa kecil yang terus-menerus kita lakukan, akhirnya menjadi dosa besar juga. Kalau dosanya sudah termasuk kategori dosa besar, maka kita hijrahnya merubah diri ini menjadi pribadi yang lebih besar lagi. Artinya kita gambarkan masuk ke dalam wadah yang besar, tidak cukup dengan wadah yang kecil, dan terus kita lakukan perbuatan-perbuatan baik sebanyak mungkin kita tambahkan terus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik
terkait perbuatan yang baik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik pribadi adalah yang bermanfaat. Jadi melakukan hal-hal yang manfaat bagi orang lain. Nah, ini cara menebus, bukan sekedar astaghfirullahaladzim, tapi melakukan mantaba wa aslaha. Tidak sekedar astaghfirullahaladzim, tapi juga melakukan perbuatan baik sebanyak-banyaknya. Ini kalau semakin ditambah. Kalau kita lakukan terus-menerus kebaikan itu dan kita tambahkan terus-menerus, maka ini akan menjadi luber dan warna hitamnya akan hilang. Dan semoga dengan cara seperti itu melakukan kebaikan-kebaikan, mantaba wa aslaha, bertobat dan melakukan hal-hal yang baik, moga kita kembali kepada Allah dalam kondisi bersih seperti semula saat kita datang di muka bumi ini. Inilah gambaran yang sekedar untuk memudahkan pemahaman kita. Semoga bisa menjadi ibroh bagi kita semua dan kita menjadi pribadi yang betul-betul tidak malas untuk melakukan taubat dan nasuha, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan atas kekurangannya mohon maaf. Bisa kita share, terutama ini kami tujukan untuk anak-anak saya Raga Diningrat. Semoga manfaat dan mari sedapat mungkin kita hindari dosa-dosa. Nah, kalaupun kita sudah terlanjur berdosa, segeralah bertobat dengan cara memohon ampun kepada Allah, berjanji tidak mengulangi dan menjalankan hal-hal yang baik untuk menguras yang jelek tersebut dari diri kita sehingga kita peka. Ya, jangan sampai menjadi pribadi yang dituturi malah marah, diingatkan malah marah, atau menjadi pribadi yang nuturi dengan cara yang membuat orang marah. Nah, itu masalah semua itu. Oke, terima kasih. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.